Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Mujahid TV yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kembali kita beri kesempatan untuk terus beraktivitas. Dan semoga aktivitas yang sudah kita kerjakan dari mulai bangun tidur tadi sampai malam ini kita mau menjelang tidur, semuanya bernilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa Mujahid TV, di video saya yang ketiga ini, video ini cukup panjang, sekitar berdurasi 30 menitan. Rangkaian daripada video-video yang sudah saya upload di Mujahid TV channel. Di video saya yang pertama banyak sekali komentar-komentar, ada yang positif dan juga tidak sedikit yang negatif. Kita maklumi itu karena memang semua memiliki pendapat sendiri-sendiri, tapi hendaknya kita bijak di dalam berkomentar. Baik, di video kita yang ketiga ini, insya Allah ini adalah yang video yang terakhir dan durasinya cukup panjang. Mari kita simak videonya. Dan saya sering menganalogikan dengan seperti pemilihan ketua kelas. Jadi ada kelas, anggotanya misalnya 60 orang. Terjadi pemilihan ketua kelas. Calonnya dua-duanya kacau. Ya. Calonnya dua-duanya apa? Kacau. Sekarang keputusan pemilihan dikembalikan kepada rakyat atau anggota kelas tersebut. Sekarang antum termasuk anggota kelas tersebut. Antum sekarang di hadapan suruh milih si A atau si B, atau antum golput. Tidak milih sama sekali. Analoginya begini, antum milih nggak milih, tetap antum dapat kemudaratan. Kenapa? Karena akan tetap terpilih salah satu menjadi ketua kelas. Apakah kalau antum nggak milih, nggak jadi ketua kelasnya batal? Tidak. Antum golput pun tetap ada ketua kelas, si A atau si B. Dan tatkala tetap ada ketua kelas, maka antum akan terkena hukum ketua kelas tersebut. Antum tidak bisa keluar dari hukum peraturan kelas kecuali antum pindah sekolah baru atau pindah kelas baru antum lepas dari kemudaratan tersebut. Selama antum masih menjadi anggota kelas, maka peraturan ketua kelas pasti mengenai antum. Faham? Entah ketua kelasnya si A atau si B. Oleh karenanya lebih baik antum milih ketua kelas yang lebih baik supaya kemudaratnya lebih ringan. Ini logikanya seperti itu. Oleh karenanya jangan dikatakan orang yang golput tidak terlepas dari kemudaratan. Tidak, dia tetap akan terkena kemudaratan. Kenapa? Karena tatkala dia memilih atau tidak memilih, tetap akan ada presiden. Dan segala undang-undang artinya di bawah kendali presiden ini, dan dia akan terkena imbasnya. Akan terkena imbasnya. Kalau dia rakyat, semuanya akan terkena imbasnya. Di sini tergambarkan kemudaratan tidak mungkin terhindari. Milih nggak milih tetap terkena kemudaratan. Milih nggak milih tetap terkena kemudaratan. Dari sini para ulama menyatakan, pilihlah calon yang lebih baik daripada yang ada, atau calon yang keburukannya ringan daripada calon yang keburukannya berat. Kita bukan sedang memilih presiden yang hafal Quran kemudian berhukum dengan hukum Allah. Enggak, itu enggak ada. Kalau masalah gitu berarti enggak ada kaidah irtikabu akhafadz dzarain. Yang dimaksud dengan irtikabu akhafadz dzarain, menempuh kemudaratan yang ringan, yaitu dua-duanya mudarat. Tetapi ada mudaratnya ringan, ada mudaratnya berat. Ini dalil yang paling kuat, ya, yang disebutkan oleh mayoritas ulama yang membolehkan untuk memilih. Taib, kalau begitu yang tidak memboleh memilihkan, apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan bahwasanya demokrasi kesyirikan. Barang siapa ikut memilih, maka dia ikut serta dalam perayaan kesyirikan. Kita bilang tidak lazim. Jawabannya tidak lazim. Seperti saya katakan tadi, ada pencuri mau masuk ke rumah kita, dia mau mencuri motor atau mencuri mobil. Bukan berarti kita mendukung ke pencurian tersebut. Bukan berarti kita membenarkan pencurian tersebut, tapi kita milih yang paling apa? Ringan. Kita bilang curi mobil saya karena mobil saya remnya belum. Motor saya masih bagus. Paham di sini? Jadi seorang tatkala milih bukan berarti melazimkan membenarkan apa? Demokrasi. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam tatkala masuk dalam undang-undang sang raja musyrik tadi, apakah berarti dia membenarkan seluruh undang-undang raja musyrik tadi? Tidak, tapi dia dalam rangka untuk mencari kemaslahatan yang mungkin bisa diraih dalam tatkala menjadi menteri
dalam kerajaan tersebut. Jadi bendahara negara. Dari sini saya ingatkan ada sikap yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu sikap yang ditempuh oleh sebagian saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman takfir dalam menghadapi pemilu. Sampai ada di antara ustadz mereka yang berfatwa, seluruh orang yang memilih murtad, musyrik. Semua orang, bahkan orang-orang miskin yang ada di bawah kolong jembatan juga musyrik. Kenapa? Tatkala dia milih berarti dia mendukung demokrasi, dan demokrasi merupakan kesyirikan, berarti dia mendukung kesyirikan. Ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Dan tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Ini sering saya ulang-ulang. Tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Seorang hanya boleh mengkafirkan dengan pernyataan. Adapun kalau mengkafirkan dengan kelaziman maka berbahaya. Maka akan berbahaya. Saya contohkan dalam hal ini. Contohnya seperti kisah Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mereka berperang melawan orang-orang musyrikin. Tatkala itu ada seorang musyrik yang sangat hebat, dia telah membunuh banyak kaum muslimin. Maka dikejarlah oleh Usama dan seorang sahabat dari Ansar, kalau tidak salah Ansari, mentargetkan orang ini yang hebat dalam berperang. Maka dan dia pun berusaha untuk membunuh Usama bin Zaid. Namun tatkala dia kalah, kemudian dia menyerah, tatkala Usama bin Zaid akan menebaskan pedangnya ke lehernya, maka dia berkata la ilaha illallah. Dia menyatakan masuk Islam. Maka Ansari temannya Usama berhenti, tidak jadi bunuh. Orang ini masuk Islam. Usama melanjutkan, ditebaslah kepala orang tersebut. Maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah dan murka. Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakan, dia mengucapkan kalimat tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Orang ini jelas sekali. Dia dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Ketahui dari kelaziman, dia pertama sudah membunuh kaum muslimin, bunuh. Setelah itu dia ingin bunuh Usama, namun tatkala dia kalah tiba-tiba la ilaha illallah, berarti dia ingin menyelamatkan diri. Tapi Nabi marah. Dia mengatakan asyaqaqta an qalbi, apakah kau telah buka dadanya dan tahu dia mengucapkan tersebut gara-gara ingin menyelamatkan diri? Oleh karena tidak boleh seorang, karena ini Usama membunuh dia dalam rangka dengan kelaziman. Dari sikap dia tatkala membunuh kaum muslimin sebelumnya, bahkan dia ingin bunuh saya, kelazimannya dia mengucapkan tersebut hanya untuk menyelamatkan diri. Namun ini tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, illa antarau kufran buahan, kecuali kau melihat kekafiran yang nyata. Adapun kekafiran yang tidak nyata dengan melazimkan maka ini tidak boleh. Karenanya seperti di Arab Saudi, Malik Fahad rahimahullahu taala dikafirkan oleh orang-orang takfiriyin. Malik Fahad ini raja Arab Saudi, negara yang berjalan di atas hukum Islam, rajanya dikafirkan. Kenapa? Dengan kelaziman-kelaziman. Padahal Raja Fahad betapa banyak kebaikan yang telah dia lakukan. Betapa banyak membangun masjid-masjid, buat percetakan Al-Quran, bagaimana membesarkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, banyak sekali kebaikannya. Bahkan di antara kebaikannya yang masyhur di antara mahasiswa, tatkala beliau sakit, maka beliau pun bernadar, kalau saya sembuh, maka saya akan naikkan gaji mahasiswa. Dan benar dia sembuh, akhirnya gaji kita pun naik. Kakak kelas merasakan hal ini. Dulu gajinya 500 kakak kelas saya, kemudian naik menjadi 800 sekian. Kemudian dia sakit lagi, dia tidak bernadar, akhirnya meninggal dunia. Artinya beliau adalah orang yang sangat baik. Ustaz Ali Misri, hafizahullah taala, Dr. Ali Misri punya catatan lengkap tentang bagaimana kebaikan-kebaikan Malik Fahad, jasa-jasanya dalam Islam. Namun dia dikafirkan, kenapa? Gara-gara satu permasalahan yang sangat besar menurut mereka. Jadi Malik Fahad membolehkan dibukanya bank riba di Arab Saudi. Sehingga mereka mengatakan, tatkala dia membolehkan dibukanya bank riba, berarti dia menghalalkan riba. Ini kelaziman. Berarti dia menghalalkan riba. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang haram, berarti dia kafir. Jawabannya tidak lazim. Tidak lazim. Jangankan yang hanya sekedar membolehkan dibukakan bank riba, yang makan riba, yang praktek riba saja tidak kafir. Paham? Seandainya ada orang mau berzina, kemudian ada orang mengatakan, dia bilang apa? Minta izin, saya pinjam kamarmu. Kenapa? Saya mau zina. Ya udah silahkan pakai, tapi jangan ribut-ribut ya. Dia masuk misalnya. Apakah yang mempersilahkan di kamar tersebut otomatis menjadi kafir, dianggap menghalalkan zina? Jawabannya tidak. Yang mempraktekkan zina saja tidak menganggap itu apa? Halal. Meskipun zinanya dilakukan berulang-ulang.
Belum tentu orang melakukan maksiat berulang-ulang berarti dia menghalalkan maksiat tersebut. Belum tentu. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang minum khamar berulang-ulang, dipanggil dan dicambuk berulang-ulang. Sampai sebagian sahabat melaknatnya. Allah, ya, semoga Allah melaknatmu. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW tegur, la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau laknat dia karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia berulang-ulang melakukan minum khamar, namun tidak berarti dia menghalalkan apa? Khamar. Demikian juga Malik Fahad tatkala membolehkan dibukanya bank riba di Arab Saudi, ya, maka bukan berarti dia menghalalkan apa? Riba. Yang melakukan riba saja tidak menghalalkan riba, apalagi hanya sekedar mempersilahkan. Akhirnya mereka mengkafirkan Malik Fahad. Ini mengkafirkan dengan kelaziman sangat berbahaya. Karena kalau kita mengkafirkan dengan kelaziman, maka seluruh pelaku maksiat itu kafir. Orang akan melazim-lazimkan, kamu tidaklah bermaksiat, kamu tidaklah berzina kecuali kamu menganggap Allah ringan, engkau melemehkan Allah, kecuali engkau ragu dengan adanya neraka jahanam. Kalau kamu yakin dengan neraka jahanam, kamu tidak akan berzina. Nah, kalau kelaziman-kelaziman gini, semua orang akan kafir. Oleh karenanya, model takfiriyin, orang-orang saudara kita yang sudah mengkafirkan, yang mengkafirkan, kata dia, seluruh orang-orang yang ikut pemilu nyoblos kafir. Kenapa? Berarti ikut mendukung apa? Demokrasi. Ini pengkafiran dengan kelaziman dan tidak benar, dan tidak lazim kita membenarkan demokrasi. Karena saya katakan tadi bahwasanya sebagaimana analogi yang saya sebutkan tadi tentang masalah orang mencuri, tatkala kita bilang curi motor saya, bukan berarti saya membenarkan pencurian. Namun ada dua kemudaratan yang tidak bisa saya hindari. Di antara dalil orang yang tidak membolehkan pemilu, mereka mengatakan kondisi kita belum darurat. Kita milih atau enggak milih, kita masih bisa berdakwah. Kita bilang kita tidak milih pun, insya Allah kita masih bisa menegakkan Islam. Kita bilang ini bukan masalah darurat dan darurat. Ingat, kaidahnya lain. Kaidah kita bukan masalah darurat. Kalau enggak makan babi mati, enggak. Tetapi kaidah yang disebut oleh para ulama bukan kaidah darurat tabihul mahdurat, tetapi kaidah irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan, sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Jadi jangan salah paham, jangan mengatakan kondisi kita belum darurat untuk milih. Enggak, ini lain. Ini kaidah yang lain. Bukan itu kaidah yang dipakai oleh para ulama, tapi kaidah dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari, maka pilihlah yang paling apa? Yang paling ringan. Contohnya mereka mengatakan tidak ada faedahnya. Misalnya, seorang kalau ikut-ikut pemilu nanti atau ikut masuk dalam parlemen, maka dia akan terbawa, tidak akan merusak. Kamu pilih pun seorang caleg misalnya atau seorang pemimpin, dia tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada faedahnya. Kita bilang, siapa bilang? Pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Pengaruhnya tidak mesti secara total harus apa? Dirubah jadi hukum Islam. Itu ya susah seperti itu. Tapi ada pengaruhnya, seperti mungkin ada hukum Islam yang dimajukan, maka dia akan bela. Karena kita tahu ada sebagian orang-orang yang tatkala hukum yang berkaitan dengan Islam dimajukan, maka ditolak sekaligus, langsung ditolak. Seperti undang-undang pornografi misalnya atau undang-undang miras, maka ditolak. Dan pasti ada pengaruh. Penguasa itu ada pengaruh. Ini logis, sangat logis. Sangat logis. Kita Pak RT saja, kalau Pak RT-nya kacau, pengaruh atau tidak? Pengaruh. Kalau Pak RT-nya suka minum bir, ya dia silakan orang bir, kenapa dilarang? Dia sendiri suka minum bir. Jangan kita bilang, tidak ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Kalau skala RT saja ada pengaruhnya, bagaimana dalam skala pembuatan undang-undang? Pasti ada pengaruhnya. Tapi jangan antum bayangkan harus pengaruhnya jadi negara Islam. Ya itu susah kalau seperti itu. Ini perlu perjuangan panjang dan tidak harus langsung menjadi total jadi negara Islam. Enggak harus. Tapi dirubah sedikit demi sedikit. Dan ini fatwa Lajnah Daimah. Oleh karena Lajnah Daimah mengatakan kalau seorang masuk dalam pemerintahan dalam rangka untuk ikut serta dalam artinya mendukung secara total, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk merubah sedikit demi sedikit atau mengulangi kemudaratan, maka ini boleh. Ini boleh. Karena kita tahu di antara kaidah yang masyhur bernahi mungkar. Nahi mungkar ada dua tingkatan yang diperbolehkan. Tingkatan pertama, menghilangkan kemungkaran secara total. Ini hukumnya wajib. Di antara yang wajib juga mengurangi kemungkaran, maka itu juga wajib, amar ma'ruf nahi munkar. Jika hanya sekedar mengurangi juga hukumnya wajib. Hukumnya juga wajib. Jadi mengingkari kemungkaran tidak mesti harus kemungkarannya hilang secara total, tapi boleh hilang secara meskipun sedikit, yang penting ada pengurangan. Maka ini disyariatkan untuk dilakukan. Ada lagi seperti orang takfirin yang berpikiran konyol, dia mengatakan ya sudah nggak usah milih. Kalau misalnya orang-orang kafir menguasai, orang-orang Syiah menguasai, sudah tinggal perang. Tidak. Ini bukan berpikir yang logis seperti ini.
Kalau mereka berkuasa bukan mesti perang, tidak mesti perang. Kalau mereka berkuasa, orang Syiah misalnya masuk di parlemen, maka dia akan mendakwakan Syiah. Dia ingin menjadikan organisasi Islam jadi Syiah. Dia akan masukkan agama Syiah dalam kurikulum-kurikulum. Seakan-akan bukan mau perang dengan kamu, dia tidak mau perang dengan kamu, dia masuki apa? Dia tidak akan buka medan pertempuran, tapi dia akan memasukkan ajaran Syiah di sekolah-sekolah. Sekarang saja mereka sudah lakukan sebelum jadi penguasa, apalagi kalau sudah jadi penguasa. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu pernyataan orang-orang misalnya saudara-saudara kita takfirin yang mengatakan, ya sudah kalau Syiah kita tinggal perang, mati masuk surga. Ya, kita pikirannya apa? Bukan begitu, kita antisipasi. Yang kita pikirkan jangan komunitas kita yang kecil ini, jangan. Kita pikirkan kaum muslimin secara umum. Kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain jangan sampai terkena aliran Syiah. Jangan pikir kita saja, kita perang ya, maju. Waktu mereka memimpin, apa yang lain mau diajak perang? Oh, yang lain diajak sahabat, bukan jadi perang untuk merang kita semuanya. Ya, kita pikirkan, jangan pikirkan diri sendiri, saya sendiri mau masuk surga, enggak. Kita pikirkan yang lain juga biar selamat, semuanya mau surga. Jangan sampai mereka terkena pengaruh Syiah misalnya, atau jangan sampai mereka terkena pengaruh kristenisasi. Oleh karena terkadang orang-orang kafir bisa menghabisi kaum muslimin tanpa harus dengan senjata, tetapi dengan hukum-hukum yang mereka buat. Dengan hukum-hukum yang mereka buat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perkataan sebagian ikhwan yang mengatakan jangan pernah takut sama Syiah. Kita bilang bukan masalah takut atau tidak takut, tapi kita harus melakukan antisipasi. Kita juga ingin berdakwah, ya. Bukan masalah takut, enggak takut, bukan masalah itu. Ya, insyaallah teman-teman juga tidak takut, tapi masalahnya adalah bagaimana kita membuat kondisi yang terbaik agar mereka tidak berkembang, agar ahlus sunnah lah yang berkembang, agar kita membentengi anak-anak kita jangan sampai terkena pengaruh Syiah, agar pemerintah tidak terkena pengaruh Syiah. Dan perlu diketahui bahwasanya Syiah merupakan gerakan politik. Sejak mereka tumbuh adalah dalam gerakan politik, dan tatkala terjadi revolusi Iran juga dengan gerakan politik, dan seluruh mereka gerak dalam apa? Politik. Mereka gerakan politik. Mereka gerakan politik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya dianjurkan untuk memilih di antara kemudaratan yang ringan di antara dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Ini pendapat yang kuat, dan inilah yang disuruhkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga disuruhkan oleh sebagian ustadz-ustadz ya ahlu sunnah. Dan kita tahu bahwasanya di sana ada sebagian ustadz yang melarang keras untuk memilih. Maka antum tahu mereka juga melarang keras tersebut bukan karena kejahilan, tidak, tapi mereka juga punya dasar ilmu. Mereka juga punya dalil, oleh karenanya kita hormati. Meskipun kita memilih pendapat ulama yang memilih, namun kita hargai pendapat mereka yang mengatakan tidak memilih. Tidak perlu saling menjatuhkan, Namun kalau saya ditanya tentang mana yang lebih kuat, saya katakan pendapat jumhur ulama lebih kuat dari sisi kaidah dan dari sisi dalil dan dari sisi kenyataan bahwasanya manfaat bisa dirasakan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari situ, dari penjelasan tadi yang telah kita jelaskan, maka kita berusaha memilih pilihan yang terbaik menurut apa yang kita pandang, ya. Calon yang lebih dekat dengan Islam yang diharapkan bisa membela hak-hak kaum muslimin. Calon yang diharapkan bisa untuk membela hak-hak kaum muslimin. Dan cara menilainya tentunya dengan praduga kuat. Ya. Kita berusaha menilai dengan praduga kuat. Ya. Bukan berarti pasti dia akan membela hak Islam, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita menilai dengan praduga berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, orang ini lebih cenderung kepada Islam daripada yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan fatwa ulama, bahkan dalam pemilihan umum di Amerika Serikat, ditanya, Syekh, bagaimana kalau ada calon di Amerika Serikat A dan si B? Maka disuruh milih yang lebih ringan apa? Yang lebih dekat dengan Islam. Sama-sama kafir ini, orang kafir tidak cocok, tidak boleh jadi apa? Pemimpin. Tetapi para ulama memfatwakan untuk milih yang lebih apa? Yang lebih ringan. Apalagi calonnya sama-sama Islam. Kita cari yang lebih ringan, yang lebih dekat agamanya, yang lebih kuat agamanya, lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Wallahu ta'ala alam bishawab, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan bahwasanya kegiatan politik adalah kegiatan yang sangat menyita waktu. Berita begitu sangat banyak. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah
Artinya seorang hendaknya jangan sampai waktunya habis di medan politik. Semuanya sibuk, baik yang golput pun juga sibuk. Sama, yang mau pilih juga sibuk, yang golput juga sibuk-sibuk juga mencari-cari kesalahan, menjelek-jelekan, sibuk juga ternyata. Saya kira golput nggak sibuk, golput juga ternyata apa? Sibuk, sama-sama sibuk. Oleh karenanya, kalau sudah milih sudah selesai. Antum milih pulang tidur sama istri, nggak usah mikir. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menyibukkan. Kalau antum mau lebih tenang lagi ya sudah, nggak usah sibuk, nanti tinggal tanya kepada ustadz yang antum percayai, tanya saya milih mana. Itu lebih mudah. Daripada sibuk-sibuk analisa-analisa bikin pusing ya. Ternyata istri dan suami berbeda. Saya kemarin ditanya, "Ustaz, istri saya pilih ini, saya pilih ini. Bagaimana ini?" Sama-sama ngaji. Saya bilang ya atur sendirilah bagaimana caranya. Artinya ya namanya masing-masing berusaha memilih ya yang terbaik. Kemudian saya ingatkan kepada ikhwan juga, jangan terlalu menyudutkan salah satu dari dua belah pihak secara terang-terangan, tidak ada faedahnya ya. Jangan orang yang menyudutkan sudah banyak, antum tidak perlu ikut-ikutan, antum tidak perlu ikut-ikutan. Karena kita tidak tahu siapa yang jadi pemimpin, siapapun yang jadi pemimpin, kita berusaha taat. Siapapun orangnya, betapapun keburukannya, kita berusaha mendakwahi. Kita berusaha untuk mendakwahi siapapun dia. Ya. Karena kita tidak tahu Allah menentukan siapa yang menang misalnya. Dan bisa jadi suatu saat dia berubah hatinya, kita nggak tahu. Yang sekarang kita berhukum dengan yang dzon menurut persangkaan kita. Kalau ternyata yang terpilih adalah di luar dari kehendak kita, maka kita terima dan kita berusaha mendakwahi dia ya, dan kita mendoakan dia semoga dia menjadi lebih baik ya. Itu yang bisa kita lakukan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga demi menjaga lancarnya dakwah Ahlus Sunnah di bumi pertiwi ini. Dan yang terakhir saya katakan bahwasanya di zaman-zaman seperti ini yang mungkin bisa jadi timbul fitnah, bisa jadi namanya pemilu adalah gejolak yang bisa jadi timbul tiba-tiba suatu yang buruk, kita nggak tahu, timbul persengketaan kita nggak tahu, maka sejak sekarang kita perbanyak ibadah. Jangan lupa sholat malam. Apapun yang terjadi, siapapun pemimpinnya, kalau kita sholat malam kita akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nimbrung dalam politik macam-macam ngomongnya, kemudian kita sendiri tidak beribadah, siapapun yang menang kita tidak beres nih iman kita. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menenangkan kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyak ibadah di zaman-zaman seperti ini. Dan jangan lupa berdoa agar Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemarin salah satu yang mewakili calon mengatakan kalau calon saya jadi presiden nanti seluruh Indonesia itu tidak boleh ada perda syariah kecuali Aceh. Apakah pemimpin yang model ini masih pantas dipilih? Intinya Pak, kita semua hanya bisa berdoa kepada Allah akan diberikan pimpinan yang terbaik. Ingat ya bahwasanya yang sedang kita pilih bukan yang sesuai dengan syariat, tidak. Jangan terbetik dalam otak kita kalau dia melakukan kesalahan berarti dia tidak boleh. Enggak, yang kita pilih sekarang mana yang lebih mudaratnya ringan. Semuanya bawa mudarat, semuanya akan menimbulkan pernyataan-pernyataan politik yang mungkin menyinggung Islam atau menyudutkan Islam. Semuanya, dua-duanya akan menimbulkan pernyataan-pernyataan politik, apalagi di dunia politik. Terkadang seorang harus mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya atau untuk menyenangkan pengikutnya. Tetapi kita nilai mana yang lebih Yang lebih ringan. Saya tidak tahu maksud Bapak calon yang mana. Saya sendiri tidak tahu cerita tersebut. Tetapi bukan berarti kalau ada satu pernyataan maka otomatis tidak boleh dia. Tetapi kita timbang. Bagaimana dengan pernyataan satunya? Kalau ternyata pernyataan satunya lebih memikirkan hak kaum muslimin, maka pilih yang satunya. Misalnya satunya mengatakan tidak boleh, misalnya saya contohnya, tidak boleh tegakkan hukum Islam. Ini saya tidak tahu, benar-benar saya tidak nonton acara tersebut. Jadi jangan berpikir saya mengarahkan, tidak ya. Misalnya seorang mengatakan si A dan si B. Si A mengatakan saya tidak kalau saya jadi presiden maka tidak boleh ditegakkan hukum Islam kecuali di Aceh. Satunya mengatakan kalau saya jadi presiden tidak ada hukum Islam sama sekali. Maka kita pilih yang mana? Pilih yang pertama. Dia masih mengecualikan Aceh. Yang satunya tidak mau hukum Islam sama sekali. Dua-duanya mudarat, tapi kita pilih yang pertama. Ini sebagai gambaran saja. Jadi
tidak mesti ada calon yang mengucapkan kesalahan berarti otomatis kita buang, tidak. Kita timbang ini kesalahan dibandingkan dengan kesalahan yang lain mana lebih ringan. Apakah dibolehkan juga untuk salah seorang diri kita untuk mencalonkan diri sebagai caleg? Ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama yang membolehkan pemilu ada dua pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia membolehkan seorang untuk caleg jika dia bisa menjaga dirinya dan dia niatnya untuk mengadakan perubahan atau perbaikan semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Al-Albani rahimahullah menyatakan jangan, tidak boleh jadi caleg. Kenapa? Karena kenyataan yang ada, barang siapa yang masuk caleg, maka dia pasti terwarnai, tidak bisa mewarnai. Ini masalah ijtihadiyah. Kenyataannya kita lihat ada sebagian ikhwan kita yang masuk memberi pengaruh kebaikan. Ini kenyataan. Dan kita lihat juga banyak orang yang masuk malah kacau. Oleh karenanya sulit untuk kita memberikan fatwa umum ya. Intinya saya mengatakan barang siapa yang menurut dia kuat dan dia punya punya kesempatan untuk bisa memperbaiki, maka boleh menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun ini adalah sesuatu yang sangat rawan, berbahaya. Kebanyakan orang kalau sudah masuk sistem, dia tidak bisa merubah sistem tapi dirubah oleh sistem. Namun tidak bisa juga kita mutlakan. Karena juga ternyata ada sebagian yang masuk memberi perbaikan. Memberi perbaikan minimal tidak menambah terbukanya misalnya tempat-tempat prostitusi, minimal. Mungkin dia tidak mengadakan perubahan kebaikan tapi dia menjaga kemudaratan yang sudah ada. Tapi kalau satunya masuk maka dibuka bar, dibuka ini macam-macam lebih parah. Paham? Artinya, namun kalau model-model kita ini lebih baik nggak usah ikut. Kita milih saja, habis itu pulang sama istri, tidur sama istri sudah selesai. Karena kalau masuk itu tidak mudah, harus banyak perkara yang mungkin kita langgar, tahu buntu ya, ngeri. Kecuali orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, maka silakan dia bersiap kalau dia mau masuk silakan. Ya, tetapi kalau yang tidak mampu maka jangan. Ya. Di luar dia masya Allah beriman, begitu lihat uang bisa tenggelam dengan uang tersebut. Artinya kejadian ini. Ada saya diceritain ada orang ini rajin sholat, rajin ke masjid. Tahu-tahu dia masuk dalam satu sistem, satu partai. Akhirnya dia harus kampanye dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu dia kampanye sama artis kan, pasangan kan. Ya kampanye sama artis, ya lama-lama sama artis ini terus dalam mobil macam-macam. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, namanya laki-laki mana nggak suka perempuan? Perempuannya cantik. Perempuan lebih buruk dari istri seseorang aja bisa dia suka, digambarkan oleh setan. Perempuan ini lebih cantik daripada istrinya, padahal istrinya jauh lebih cantik, apalagi ternyata lebih cantik. Terus berdua-duaan dalam mobil ketawa ke TV, ya setan bermain. Nah, seperti ini mending dia keluar, jangan. Tapi kalau dia masuk bisa menjaga dirinya, kita bilang silakan kalau kau bisa menjaga diri. Fatwa ulama ada, tetapi dalam rangka mengadakan perbaikan. Saya ulangi, mengadakan perbaikan bukan berarti total berubah, tidak, tapi sedikit demi sedikit kalau dia usaha seperti itu maka dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi Syekh Albani rahimahullah mengatakan pemilu saja. Kalau ikut dalam parlemen ya membahayakan ya, karena khawatir dia berubah. Mohon pencerahannya. Nomor 1 atau nomor 2? Ini sih namanya vulgar ya. Ini langsung terang-terangan. Kita pengajian tidak terang-terangan, ikhwan. Dia pilih sendirilah, atur gimana. Yang penting berdoa semoga Allah berikan yang terbaik ya. Saya tidak ada pesan khusus dari caleg ya. Atau calon presiden, enggak ada. Dalam Islam ada kaidah pilih yang terbaik dari yang terburuk. Berarti kita harus memilih cuma ada dalil, ya memilih cuma ada dalil. Di akhirat kelak kita diminta pertanggungjawaban karena ikut memilih pemimpin yang batil, pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah dan Rasulnya. Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya mengatakan, kamu kalau milih berarti kamu ikut setuju dengan hukum yang buruk. Tidak, bukankah kita niatnya milih untuk mengurangi kemudaratan? Sekarang contohnya taruhlah ya. Ada 1 juta orang golput. Terus ada 2 calon yang satunya membela Kristen misalnya, satunya membela Islam. Ternyata suara mereka sama. Yang membela Kristen menang 500.000 orang. Yang 1 juta golput semuanya orang Islam. Maka gara-gara kalian tidak milih, akhirnya ini yang menang. Artinya semuanya bisa terjadi artinya.
Kamu jangan menyalahkan yang milih, yang tidak milih juga ternyata kalau dia gara-gara tidak milih akhirnya kristenisasi tersebar, Syiah tersebar gara-gara ente tidak pilih. Sekarang ente tidak pilih akhirnya begini. Nah, kalau begini-begini caranya artinya semuanya kalau ini dari logika maksud saya. Dari logika. Seandainya kalau kita ditanya oleh Allah, kenapa Anda pilih? Jawabannya gampang. Para ulama telah memfatwakan dan saya melihat si fulan lebih baik daripada si fulan, calon A lebih baik daripada calon B misalnya, atau calon B lebih baik daripada calon A ya. Dan tujuan kita bukankah kita milih adalah untuk mengurangkan kemudaratan? Dua-duanya akan menjalankan kemudaratan. Sama saja logikanya seperti orang mencuri masuk ke rumah kita. Saya curi motor kamu atau curi mobil kamu. Bukan berarti tatkala kita bilang curi motor saya, bukan berarti saya mendukung pencurian. Tidak ada kelaziman. Tapi saya meminimalkan kemudaratan, lebih baik dia mencuri motor daripada mencuri mobil. Ini lagi. Assalamualaikum Ustaz. Dalam rangka pemilu yang akan kita hadapi ke depan, pertimbangan kita dalam memilih pemimpin bagaimana? Oh ini pemimpin yang jelas ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ini hafizun alim. Aku adalah orang yang bisa menjaga dan berilmu. Pemimpin harus berilmu. Jangan pemimpin tidak berilmu. Harus ilmu, artinya ilmu berkaitan dengan, kalau bisa berkaitan dengan syariat itu yang terbaik, kalau tidak berkaitan dengan ketatanegaraan. Orang yang pemimpin harus menguasai ketatanegaraan, bagaimana berhubungan antara negara dengan negara yang lain. Sebagai seorang negarawan, ya, dia harus punya ilmu. Carilah misalnya di antara calon tersebut mana yang lebih berilmu dalam bidang ini. Demikian juga seperti inna khaira man istajartahu al-qawiyul amin, ya, artinya al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Ini juga di antara ciri-ciri pemimpin yang baik. Dia kuat, kemudian dia juga amanah. Artinya dia punya ketegasan, ya, kemudian dia juga punya amanah. Oleh karenanya antum lihat ya, terkadang pemimpin yang tegas itu perlu untuk mengambil keputusan. Tegas dalam ketegasan dan terkadang dia lembut di tempat-tempat yang dia perlu untuk lembut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi dan seorang raja dan dia tegas. Tatkala dia kumpulkan rakyatnya, pasukannya, dia mengatakan, mana burung hudhud? Mana burung hudhud? Dalam ayat Allah mengatakan, kata Nabi Sulaiman, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, kenapa saya tidak lihat hudhud? Hudhud mana kalau enggak kelihatan? Atau dia tidak hadir? Kata Nabi Sulaiman, saya akan siksa dia dengan siksaan yang pedih. Kata sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan cabut bulu-bulunya. Ini kan sadis kan? Tapi dia tegas di hadapan rakyatnya. Ini kan saya cabut bulu-bulunya, atau saya sembelih ini burung hudhud, atau dia mendatangkan alasan yang benar kenapa dia tidak datang. Terkadang pemimpin butuh apa? Butuh ketegasan, terutama dalam menghadapi bisa jadi negara kita misalnya ada problem dengan negara lain, sangat mungkin terjadi. Maka butuh pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan keputusan yang baik dan bijak. Kemudian yang paling penting adalah pemimpin tersebut siapapun orangnya, tegas atau lemes, ya, yang penting dia bela Islam. Yang penting dia bela Islam, ini sangat penting. Percuma juga kalau tegas ternyata bela orang-orang kafir. Lebih gawat kalau tegas bela orang kafir. Lebih baik lemes bela Islam daripada tegas bela kafir. Tentu yang terbaik tegas dan bela Islam, ini yang terbaik. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan ya. Intinya mudah-mudahan sempatkan waktu ikhwan. Antum jangan berdoa untuk diri antum aja ya. Berdoa untuk umat ini. Kita sekarang berhadapan umat Islam, bukan cuma kita saja. Berbagai macam aliran Islam, mereka juga orang Islam, mereka juga saudara-saudara kita selama Islam. Mereka juga butuh bimbingan, butuh pemimpin yang baik. Oleh karenanya nanti menjelang sejak sekarang, terutama menjelang Pilpres, berdoa kepada Allah agar diberikan pimpinan yang terbaik. Dan siapapun yang terjadi pemimpin nanti, maka jangan kecewa ya. Bisa jadi pemimpinnya tidak sesuai dengan kita inginkan dan kita tetap berusaha taat kepada pemimpin tersebut. Bagaimanapun buruknya, kita berusaha untuk mendakwahi dia. Ya. Demikian wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah video tayangan daripada
beliau Ustadz Firanda Andirja hafidhahullah ta'ala. Semoga kita mampu mengambil faedah daripada yang disampaikan oleh beliau, dan kita bisa memilih dengan pilihan yang tepat, sehingga nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Akhir kata dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.